Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan membaca kitab Arba'una hadisan, kullu hadisin fi khamsi khisal, 40 hadis. Setiap hadis mencakup 5 hal. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan baca hadis yang ke-21, lanjutan dari hadis nomor 20 yang kemarin kita bacakan tentang Nabi Yahya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan 5 perintah Allah sekaligus menyampaikannya kepada Bani Israel dan memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya pula. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, hadis yang ke-21 diberi judul Ta'atur Rasul, Ta'atul Lillah. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sama anil Haris al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menceritakan lanjutan dari hadis Nabi Yahya, wa ana amurukum bi khamsin. Aku memerintahkan kalian dengan 5 hal pula. Yang pertama, Allahu amarani bihinna bil jamaah. Jika kemarin secara khusus adalah Nabi Yahya, maka sekarang giliran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan 5 hal pula. Nabi Yahya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 5 hal kepada Bani Israel. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada beliau untuk menyampaikan 5 hal pula kepada umatnya. Yang pertama, bil jamaah, yaitu berpegang kepada jamaah. Yang kedua, was-sam'i, mendengar, wat ta'ati, taat. Yang keempat, wal hijrah, berhijrah. Dan yang kelima, wal jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Beliau kemudian melanjutkan, fa innahu man kharaja minal jamaah, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari al-jamaah, qida shibrin, 1 jengkal saja, faqad khala'a ribqatal Islam min unuki, maka berarti sungguh dia telah melepaskan ikatan tali Islam dari lehernya. Illa an yarji'a, kecuali dia kembali lagi. Wa man da'a bidakwal jahiliyah, barang siapa yang mendakwahkan dakwah-dakwah jahiliyah, fahuwa min jusa'i jahannam, maka dia termasuk dari keraknya api neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa in shoma wa in shalla, walaupun mereka itu puasa dan sholat. Nabi menjawab, wa in shoma wa in shalla, walaupun mereka puasa dan juga sholat. Wa za'ama annahu muslimun, dan menganggap bahwa dirinya seorang muslim. Fada'ul muslimina bi asma'ihim, maka serulah kaum muslimin, panggillah kaum muslimin dengan nama-nama mereka, bima sammahumullah, dengan apa yang telah Allah berikan nama untuk mereka.
al-muslimin al-mu'minin ibadallah, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, hamba-hamba Allah azza wa jalla. Ya, hadis ini sebagaimana kita sampaikan kemarin adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu juga Imam Ahmad dalam musnad beliau. Ada 5 hal pula yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya, yang saat itu secara khusus kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama, agar kita berpegang dengan al-jamaah. Makna al-jamaah ini di beberapa riwayat hadis juga pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Secara bahasa, al-jamaah itu adalah sekumpulan orang yang mereka berada dalam satu tempat, dan ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW pernah menyinggung tentang masalah hadis perpecahan umat ini, dan di situ ada lafadz jamaah yang beliau sebutkan. Ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahlul kitab itu mereka berpecah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya kelompok ini atau umat ini, yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW, sataftariku ala salasin wa sab'ina, akan berpecah pula menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, 72 dari 73 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan yang satu ada di surga. Wahia al-jamaah, dan satu kelompok itu adalah al-jamaah. Kemudian di dalam hadis yang lain pula, riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi juga menyebutkan tentang kata al-jamaah. Beliau bersabda, alaikum bil jamaah, berpeganglah kalian pada al-jamaah, wa iyyakum wal furqah. Ada 2 istilah yang tulisannya sama dengan bacaan fa berbeda. Ada yang dibaca kasrah firqah, ada yang dibaca dhammah furqah. Beda maknanya. Firqah itu berarti kelompok, furqah itu berarti berpecah. Firqah artinya kelompok, serpihan dari sesuatu yang asalnya utuh, kemudian ketika dipecah, pecahan-pecahannya ini namanya firqah. Sementara furqah itu adalah perpecahannya itu. Alaikum bil jamaah, wajib atas kalian berpegang pada jamaah. Wa iyyakum wal furqah, jauhilah oleh kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Karena setan itu bersama orang yang sendirian berada lebih jauh jika orang itu ada 2. Artinya orang itu lebih mudah didekati oleh setan jika sendirian, sementara kalau 2 orang, 1 orang lebih, maka setan itu lebih jauh. Man arada bihubuhatil jannah falyalzim jamaah, falyalzam al jamaah. Barang siapa yang menginginkan hubuhah, artinya bagian tengah dari surga, maka hendaknya dia berpegang kepada al jamaah. Kemudian beliau melanjutkan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min. Siapa yang hatinya senang ketika melakukan kebaikan, ketaatan, dia mukmin. Siapa yang hatinya gundah, susah ketika melakukan kemaksiatan, berarti dia
seorang mukmin. Ada riwayat lagi yang juga menyebutkan tentang al-jamaah ini. Ini perlu kita fahami agar kita mengerti, nanti bisa menyimpulkan paling tidak bagaimana para ulama memberikan definisi tentang al-jamaah. Satakunu ba'di hunatin hunatin. Akan datang setelahku nanti ya, fitnah, huru-hara yang datang silih berganti. Faman ra'aitumuhu, jika di antara kalian ada yang melihatnya, menyaksikannya, faraqal jamaah, orang yang memecah belah al-jamaah, au yuridu an yufarriqa amra ummati Muhammadin, atau menginginkan perpecahan dalam urusan umatku, kainan mangkana, bagaimanapun bentuknya, faqtuluh, maka perangilah ia. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sungguhnya tangan Allah ada di atas al-jamaah. Wa inna syaitana ma'a man faraqal jamaah, dan setan itu bersama orang yang hendak memecah belah al-jamaah. Kemudian pula Nabi SAW mengancam dengan orang yang memecah belah jamaah ini akan mati dalam keadaan sebagai bangkai jahiliyah. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, maka bersabarlah, karena barang siapa yang keluar dari al-jamaah sejengkal saja ya, lalu ia mati, maka ia mati sebagai bangkai jahiliyah. Maka disinilah kemudian para ulama dari riwayat-riwayat tadi memberikan definisi tentang al-jamaah. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh tadi kami sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa al-jamaah itu adalah al-ijtima', yaitu satu perkumpulan. Wa dhidduha al-firqah, dan lawan dari sekumpulan itu adalah kelompok. Wa in kana lafdzul jama'ah qad shara isman li nafsil qaumil mujtami'in, walaupun terkadang kata beliau al-jamaah itu maknanya juga sebuah kaum di mana orang-orang berkumpul. Maka ketika sebuah kaum berkumpul, maka perkumpulan itu bisa disebut dengan al-jamaah. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara syar'i, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menafsirkan salah satu definisi al-jamaah adalah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah adalah siapa saja yang sesuai dengan kebenaran al-haq walaupun dia sendiri. Kata beliau, walaupun dia itu sendiri, ketika dia sesuai dengan al-haq, kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka dia disebut dengan al-jamaah. Karena dalam riwayat yang lain pula, seperti yang dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan waihaka anna jumhuran nasi faraku al-jamaah wa anna al-jama'ata ma wafaqa ta'atallah ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya kebanyakan manusia telah keluar dari al-jamaah. Maksudnya apa? Bahwa makna al-jamaah itu adalah yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu sendirian dalam ketaatan kepada Allah, berarti dia bukan berarti keluar dari jamaah tersebut, justru dia menetapi jamaah yang maknanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, Al-Imam At-Tabari beliau menjabarkan makna-makna dari al-jamaah. Dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan
qala at-Tabari, Al-Imam At-Tabari berkata, "Ukhtulifa fi hadzal amri wa fil jamaah." Permasalahan berpegang pada jamaah ini dan juga makna al-jamaah ini para ulama memiliki definisi yang berbeda. Faqala qaumun huwa lil wujubi wal jamaah as-sawatul a'dham. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib berpegang kepada al-jamaah ini, dan makna al-jamaah adalah yang pertama as-sawatul a'dham. Sawat itu artinya hitam. Hitam ini menjadi simbol dari berkumpulnya banyak manusia. A'dham itu berarti banyak atau yang berkumpul sangat banyak. Beliau kemudian menjadikan perkataan Ibnu Mas'ud yang dinukil oleh Muhammad Ibnu Sirin, annahu wassa man sa'alahu lamma qutila Utsman. Ibnu Mas'ud berwasiat ketika beliau ditanya tatkala terbunuhnya Utsman Ibnu Affan, maka beliau mengatakan alaika bil jamaah. Wajib bagi kamu untuk berpegang kepada al-jamaah. Fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummata Muhammadin ala dhalalatin. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersatu dalam kesesatan. Sehingga ada ulama yang sudah menyimpulkan tentang makna al-jamaah ini, yaitu seperti Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, penulis kitab Al-I'tisam. Beliau menyatakan wahasiluhu, kesimpulannya, al-jamaah annal jamaah raji'atun ilal ijtima' alal imam al-muwafiq li kitabillahi was sunnah, yaitu bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Wadzalika dhahirun, dan itu sudah jelas. Fi annal ijtima'a ala ghairi sunnatin, bahwa persatuan yang tidak didasarkan di atas sunnah kharijun anil jamaah, maka berarti tidak disebut dengan al-jamaah al-madhkurah yang disebutkan fil ahadisil madhkurah, dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Jadi kesimpulan dari Al-Imam Asy-Syatibi ini, beliau menyampaikan bahwa al-jamaah itu adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berpegang kepada al-jamaah. Sehingga yang kedua beliau pun memerintahkan was-sam'i wat-ta'ah. Yang kedua as-sam'i, mendengar. Yang ketiga adalah at-ta'ah, mentaatinya. Mu'allif hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan perkara yang kedua dan yang ketiga sekaligus, yaitu was-sam'i wat-ta'ah, ay was-sam'i wat-ta'ah lil imam, mendengar dan taat kepada pemimpin. Fahiya sabitatun wajibatun lil imami aw naibihi, dan itu tetap serta wajib untuk imam atau yang menjadi perwakilannya, pemimpin-pemimpin di bawahnya yang ditunjuk oleh imam atau pemimpin pusat untuk mengurusi perkara kaum muslimin. Itu pun masuk dalam definisi imam yang kita diwajibkan untuk mendengar dan taat. Talama fi ta'atin, selagi mereka memberikan perintah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam rangka maksiat kepadanya. Waqad khassa dzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzikri fi qaulihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengkhususan ketika kita diperintah untuk mendengar dan taat. Beliau menyampaikan as-sam'u wa ta'atu haqqun, mendengar dan taat itu hak, menjadi hak bagi siapa yang dipimpin kepada pemimpinnya.
malam yu'mar bil maksiyah, selagi tidak diperintah melakukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Maka jika ia diperintah melakukan maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Wasam'u wa ta'atu yakunu fi jami'il ahwal fir rakha wasyiddah wad-dharra was-sarra. Mendengar dan taat ini berlaku di semua kondisi, baik dalam kondisi lapang, dalam kondisi susah, dalam kondisi menyenangkan, dalam kondisi tidak menyenangkan. Dalam hadis Junadah bin Abi Umayyah radhiyallahu anhu, ia berkata, dakhalna ala Ubadah ibni Samit. Kami pernah menemui Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu wa huwa maridun. Ketika itu Ubadah bin As-Samit sedang sakit. Qulna aslahakallah. Kemudian kami mengatakan kepada sahabat Nabi SAW ini, mudah-mudahan Allah memperbaiki Anda. Hadis bihadisin yanfa'ukallahu bihi. Kami berharap engkau menyampaikan satu hadis, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan hadis itu. Ubadah bin Samit ketika dijenguk saat sakit diminta untuk menyampaikan satu hadis. Beliau menyampaikan sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Lalu Ubadah bin Samit menjawab, kami diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'nahu, lalu kami pun berbaiat, memenuhi seruan beliau. Faqala fima akhadha alaina an bay'ana ala sam'i wat ta'ah. Kemudian Ubadah ibnu Samit lebih lanjut mengatakan, di antara apa yang kami baiat saat itu adalah ala sam'i wat ta'ah. Kami harus tetap mendengar dan taat fi mansyatina, saat kami semangat, senang, wa makrahina, dan dalam hal yang tidak kami sukai, wa usrina, ketika kami sulit, wa yusrina, ketika ada kemudahan bagi kami, wa asarati alaina, wa alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita pun dilarang mencabut perkara atau kepemimpinan yang disandang seseorang yang menjadi haknya, illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian benar-benar melihat kekufuran yang nyata. Indakum, di sisi kalian, minallahi fihi burhanun, dan itu ada bukti yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi syahid, menjadi pendukung dari hadis tadi, bahwa Nabi SAW membaiat para sahabat. Di antara salah satu bentuk baiatnya, mereka harus mendengar dan taat kepada pemimpin mereka dalam kondisi ketika melihat sesuatu yang mereka ridho, sesuatu yang tidak mereka sukai, dan tidak mencabut kepemimpinan seseorang yang memang sudah Allah jadikan memimpin, kecuali benar-benar melihat satu kekufuran yang nyata dan kita punya bukti yang jelas dalam masalah itu. Kemudian pula Nabi SAW juga memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, isma'u wa ati'u wa inistu'mila habasyiyun. Dengarkanlah, taatilah, walaupun yang dijadikan pemimpin itu adalah orang Habasyi, orang Afrika. Wadzalika lima yatarattabu alaihi min ijtima'il karimah. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk taat kepada para pemimpin kita? Karena disitulah akan terjadi ijtima'ul kalimah, terkumpulnya satu kalimat kesatuan, wa izzul Islam, dan izzah keperkasaan Islam, wa qam'il aduwi wa iqamatil hudud wa ghairi dzalik, dalam rangka juga menakuti musuh, menghalau musuh, dan menegakkan hukum-hukum dan yang lainnya. Selagi
para pemimpin kita, zahir yang kita ketahui mereka adalah kaum muslimin, maka wajib taat dan mendengar selagi tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah jelas, atiullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak, karena Allah menyebutkan kalimat atiu kepada Allah dan atiu kepada Rasul. Hanya saja ketika kepada pemimpin, maka atiunya dihilangkan oleh Allah, menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu wajib tetapi tidak mutlak. Karena Nabi memberikan pengkhususan bahwa malam yu'mar bil maksiyah, selagi tidak diperintah melakukan maksiat. Ketidaktaatan rakyat, masyarakat kepada pemimpin tidak menjadikan mereka memberontak dan mengangkat senjata untuk menggulingkan kepemimpinan. Dan ini banyak dibahas oleh para ulama, dan ini merupakan salah satu prinsip dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah mereka terhadap para pemimpin. Termasuk juga adalah bagaimana mereka mendoakan para pemimpin kaum muslimin agar senantiasa dibimbing, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang baik, karena dampaknya akan dirasakan seluruh rakyat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau banyak mendoakan pemimpin saat itu, sehingga sempat ditanya oleh orang bahwa kenapa Anda wahai imam, kami sering mendengar Anda berdoa untuk kebaikan para pemimpin. Beliau menjawab, kalau saya mendoakan diri saya sendiri, ya, keluarga saya, kebaikan kembali kepada mereka secara khusus. Adapun ketika saya mendoakan kebaikan kepada pemimpin dan Allah mengabulkan doa itu, maka dampaknya kebaikan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bersabar terhadap sesuatu yang tidak kita sukai dari pemimpin kita termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada aturan-aturan bagaimana seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Salah satunya adalah nasihat itu diberikan kepada a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kalangan awam dari kaum muslimin secara umum. Pemimpin kaum muslimin juga berhak mendapatkan nasihat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan cara bagaimana menasihati para pemimpin di mana mereka tidak sama dengan yang lainnya. Beliau memberikan cara supaya para pemimpin itu diambil kedua tangannya kemudian diberi nasihat dengan cara yang baik dan tidak di hadapan banyak manusia yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang memberikan nasihat itu bukan berniat untuk menjatuhkan harga diri di hadapan banyak orang. An-nasihah iradatul khairi lil mansukhi lahu. Memberikan nasihat itu artinya menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasihati. Kalau seseorang memberikan nasihat, kemudian ternyata orang yang diberi nasihat ini justru semakin tidak simpati, semakin tidak baik, maka berarti ada yang salah saat memberikan nasihat. Jika orang yang menasihati pemimpin dengan cara tadi yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mereka menerima, maka itu adalah taufik dari Allah. Jika tidak, maka sudah terlepas tanggung jawab dan kewajiban orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Disitulah di antara prinsip bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah bermuamalah dengan para pemimpin mereka. Bahkan di dalam hadis pun disebutkan, wa in akhadhu malak wa darabu dhahrak, walaupun mereka merampas hartamu, memukul punggungmu. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu pengikutnya ya, puluhan ribu, akan mungkin jutaan. Ya. Beliau
seandainya memberikan satu kalimat komando itu untuk memberontak atau agar pengikutnya ini mengangkat senjata kepada pemimpin saat itu, sangat mudah bagi beliau, bagi Imam Ahmad untuk melakukan hal tersebut. Tapi beliau benar-benar mengerti prinsip seperti ini. Beliau tidak ingin terjadi madarat yang jauh lebih besar, dan beliau bersabar. Akhirnya beliau pun mendapati pemimpin yang adil dan benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak disukai dari kepemimpinan berupa sikap-sikap mereka, dan banyak hadis juga yang menyebutkan bahwa nanti akan dapat pemimpin yang hatinya, fisiknya manusia, hatinya serigala dan seterusnya. Itu bisa jadi juga cerminan dari rakyat yang di zaman akhir ini semakin buruk. Pemimpin adalah cermin hasil dari bagaimana rakyat itu ada. Rakyat yang baik, masyarakat yang baik, insya Allah akan Allah jadikan pemimpin yang baik pula untuk mengurusi masalah-masalah mereka. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib diprotes untuk menjadi pemimpin yang seperti Umar, maka Ali pun balik meminta agar mereka juga menjadi rakyat seperti rakyatnya Umar bin Khattab. Kemudian yang keempat, wal hijrah. Hijrah secara bahasa al-intiqal, berpindah. Dan maknanya adalah saat itu hadis Nabi SAW, al-intiqalu min Makkah ilal Madinah qabla fathi Makkah, yaitu berpindah dari Makkah ke Madinah sebelum terjadinya Fathu Makkah. Karena setelah terjadi Fathu Makkah itu tidak ada namanya hijrah, karena Makkah dan Madinah sudah menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam. Wa min daril kufri ila daril Islam, dan dari negeri kufur menuju negeri Islam. Ini juga maknanya hijrah. Ini berarti hijrah secara fisik, berpindah dari satu tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Dari negeri yang penuh dengan kekufuran sehingga dikhawatirkan agama tidak bisa terjaga di situ dan ikut kekufuran mereka, maka diperintahkan untuk hijrah. Wa min daril bid'ah ila daris sunnah. Dari kampung, dari negeri yang di situ banyak kebid'ahan menuju negeri yang banyak di situ kaum muslimin berpegang dengan as-sunnah. Wa minal maksiyah ila taubah. Nah, ini hijrah yang secara maknawi adalah dari maksiat menuju taubat. Ini dalam Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya itu adalah bagaimana muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya, dari gangguan lisan dan tangannya. Lisan ini simbol ucapan, tangan ini adalah simbol dari perbuatan. Muslim yang sebenarnya, muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, perbuatannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat menuju taat. Fa hijratul qulub ila rabbil arbab, maka hijrahnya hati menuju pemilik atau Robnya para pemilik, para penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bitarkil ma'asi wal asam, dengan meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, bitaubah wal inabah, dengan taubat dan kembali ilaihi kepadanya, wa ta'atul imam baqiyah ila yaumil qiyamah, dan ketaatan kepada pemimpin terus berlanjut nanti sampai dengan hari kiamat. Ini makna hijrah. Jadi hijrah bisa bermakna secara fisik, juga bermakna secara maknawi, yaitu batinnya. Dari yang asalnya banyak melakukan maksiat menuju ketaatan kepada Allah, dari kesyirikan menuju ketauhidan,
dari kekufuran menuju keimanan, dari kebid'ahan menuju kesunahan, ini semua juga masuk dalam makna hijrah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Dan orang yang berhijrah itu ketika mereka sudah berusaha menuju tujuan dia berhijrah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dia dalam prosesnya itu kemudian Allah takdirkan meninggal, maka pahalanya sama. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-amrul khamis qauluhu wal jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Ai al-jihad fi sabilillah li'i'la'i kalimatihi wa nusrati dinihi wa difa' anhu. Yang dimaksud dengan jihad secara khusus di sini di jalan Allah adalah berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatnya, menolong agamanya dan membelanya. Dan kalimat jihad ini juga lebih khusus, yaitu maknanya secara fisik, berperang, al-qital. Al-jihad bermakna al-qital, berperang. Walaupun ada makna-makna lain yang bermakna jihad pula, seperti misalnya orang yang keluar mencari ilmu, berarti berada di jihad di jalan Allah. Bentuknya secara umum adalah bagaimana meninggikan kalimat Allah, menolong agamanya dan membelanya. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Fahuwa a'la darajatil iman wa afdaluha. Dan berjihad di jalan Allah ini adalah derajat keimanan yang paling tinggi dan yang paling utama secara mutlak. Segala macam bentuk perjuangan untuk meninggikan, menegakkan kalimatullah, menolong agamanya dan membelanya, ini termasuk di antara derajat keimanan yang tertinggi. Summa yu'akidu sallallahu alaihi wasallam ala luzumil jamaah. Kemudian setelah beliau menyebutkan 5 hal tadi, yang terakhir jihad tadi, beliau kemudian menguatkan agar kita melazimkan jamaah tadi. Fa innahu man kharaja minal jamaah, karena barang siapa yang keluar dari al-jamaah. Dari kesimpulan Imam Asy-Syatibi adalah dari kepemimpinan yang sah, yang memimpin kaum muslimin, qida shibrin, 1 jengkal saja, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yarji'a. Berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya dan bisa kembali, dan ia bisa mengikat kembali ketika dia tidak keluar dari al-jamaah tersebut. Karena di antara orang yang keluar dari al-jamaah berarti dia melepaskan kemusliman dia, keislaman dia dari dirinya. Karena tadi Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, wa in shoma wa in shalla, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, wahai Nabi, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, wa za'ama annahu muslimun, dan dia menganggap dirinya seorang muslim. Kemudian Nabi juga memerintahkan fada'ul muslimina bi asma'ihim bima sammahumullah. Serulah kaum muslimin dengan nama-nama mereka yang memang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka adalah ibadullah, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ai iktasir laqbal mu'min wal muslim ala annahu abdun lillahi kama sammahumullah. Maka cukuplah dengan memberikan laqab, sebutan mukmin dan muslim, bahwasanya dia adalah hamba Allah sebagaimana Allah memberi nama mereka. Kemudian yang terakhir beliau menyampaikan, fahadhihi jumlatun minal umuri wal ahkam bayyanaha sallallahu alaihi wasallam fi hadisin balighin jama'a fasahatahu sallallahu alaihi wasallam wa balaghatahu wa jawami'a kalimihi. Ini adalah di antara sejumlah perintah dan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baligh, hadis yang sangat mendalam, yang mengumpulkan bagaimana kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi kebahasaan beliau dan jawami'ul kalim beliau. Nabi diberi jawami'ul kalim,
Jawami'ul kalim itu adalah kalimat-kalimat yang beliau sampaikan ringkas tetapi maknanya sangat luas. Dan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah 4 pelajaran dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama, fihi at-tanbihu ila wujubis sam'i wat ta'ah. Wajibnya kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin kita, ayyan kana ma lam yudhir kufran bawahan, selagi tidak menampakkan kekufuran yang sangat jelas. Maka kita juga harus sangat berhati-hati ya ketika melihat sesuatu yang samar bagi kita sebagai orang awam untuk menghukumi ini kekufuran yang nyata atau tidak. Dan ini adalah ranah atau bagian para ulama. Karena tidak boleh bagi kita untuk sembarangan melepaskan keislaman seseorang kemudian menvonis kekufuran kepada seseorang yang zahirnya mereka muslim. Dan ini perkara yang sangat berat. Ketika seseorang menuduh kepada saudaranya kafir, kemudian ternyata tidak, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. Zahirnya itu kufron bawahan, kekufuran yang nyata, dan itu berdasarkan bagaimana para ulama menganalisa dan menjelaskan hal tersebut. Yang kedua, syaraful ubudiyah lillah, agungnya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa itlaqut tasmiyah ala man ittasafa biha bi annahu muslim, dan mutlaknya penamaan orang yang disifati bahwasanya dia muslim. Ketika kita melihat orang itu muslim, mukmin, maka mereka adalah hamba Allah. Dan ubudiyah yang disematkan kepada seorang dan itu diidhofahkan kepada Allah menjadikan agungnya sebutan itu. Abdullah, hamba Allah. Ini adalah sebutan yang paling utama, paling mulia. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika diidhofahkan dengan sesama makhluk. Hamba kalau sesama makhluk maka menjadi hina. Tetapi ketika itu diidhofahkan kepada Allah menjadi mulia orang itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan ubudiyah dia, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nabi sallallahu alaihi wasallam muballigh an rabbi. Nabi menyampaikan dari Allah. Fata'atuhu ta'atun lillah. Maka taatnya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan batasannya adalah ta'atuhu fima amara, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wajtinabu manaha anhu, menjauhi apa yang beliau larang, wa zajara, dan beliau cegah, wa an la yu'batullahu illa bima syara'a, dan tidak beribadah menyembah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya taat kepada Rasul. Taat terhadap perintahnya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang taat kepada Rasul, maka otomatis dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jawazu muraja'atil muta'allim lil muallim fima yushkilu alaihi fahmahu, atau fima yushkalu alaihi fahmuhu wa ma yuridu taqrirahu fi dhuhnihi bima yuzilu anhu syubhata awis syakka. Bolehnya memurajaah, murajaahnya orang yang belajar kepada orang yang memberikan pelajaran. Kenapa? Karena tadi Ubadah bin Samit diminta untuk menyampaikan satu hadis oleh sahabat yang menjenguk beliau ketika sakit, lalu kemudian disampaikan hadis itu.
Dan mereka pun sebenarnya juga sebagiannya sudah mendengar dari hadis-hadis tersebut. Maka murojaahnya seorang murid terhadap gurunya, apalagi dalam hal-hal yang muskil, dalam hal-hal yang masih samar, masih belum bisa difahami dengan baik di dalam hatinya, dalam rangka menghilangkan subhah atau syak, dalam rangka menghilangkan samarnya pemahaman dan juga keraguan-raguan dalam dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin sendiri. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.